Geger, jenazah seorang wanita dibuang di atas tol Yasmin Bogor setelah lebih dulu dibunuh di dalam mobil. Pelaku berinisial MF juga berhasil ditangkap tak kurang dari 1 kali 24 jam setelah laporan penemuan jasad. Kasus ini bermula pada Jumat malam 22 Mei 2026. Korban diajak makan oleh pelaku. Usai makan, pelaku mengajak berkeliling menggunakan mobil korban ke kawasan sepi di dekat Stadion Pakansari. Sebelum kejadian, pelaku diketahui membawa golok dan dasi. Pelaku mengeksekusi korban menggunakan dasi hingga tak sadarkan diri. Pelaku berkeliling beberapa jam mencari lokasi pembuangan. Saat melintas di kawasan Yasmin, pelaku membuang korban dari atas jalan tol. Aksi sadis ini terekam CCTV di sekitar flyover tol Yasmin. Pelaku membawa kabur mobil korban, uang sekitar 4 juta rupiah, serta barang pribadi milik korban. Tim gabungan Satreskrim Polresta Bogor dan Resmob Polda Jabar melacak pelaku melalui CCTV. Aksi kejar-kejaran pun dilakukan di tol Cisumdawu. Polisi melakukan tindakan tegas terukur karena pelaku tidak kooperatif dan membahayakan pengendara lainnya. Bahwa ada kejadian pukul 01.15 ada ditemukan seorang wanita yang diduga telah meninggal dunia karena dilakukan penganiayaan berat atau mungkin pembunuhan. Dan hal tersebut sudah saya perintahkan kepada seluruh anggota saya dipimpin oleh Kasat Reskrim dan berkoordinasi dengan Polda Jabar di Treskrimum untuk mengejar pelaku. Dan alhamdulillah pukul 7 pagi tadi sudah kita tangkap di tol Cisumdawu. Pak, terkait video yang beredar ada korban dilempar dari atas tol lalu penangkapan di dalam tol yang mobil terbalik, itu seperti apa Pak ceritanya Pak? Ya, itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan insya Allah kita lagi dalami motif, kita lagi dalami penyebabnya apa, dan kemudian nanti kami akan menyampaikan kepada teman-teman semua. Untuk korban sendiri saat ini ada di mana Pak? Korban sudah di rumah duka. Korban di rumah duka. Usia korban berapa? Tahun 74 lahirnya ya, yang korban itu. Luka ada di bagian mana? Luka tadi hasil dari otopsi, di kepala ada dan di seluruh badan ada. Ada indikasi pidana? Dan pagi kita dalamin ya, apakah masuk dalam pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Oke, saya mohon doanya teman-teman semua agar bisa memberikan informasi apapun sedikit terkait dengan hal tersebut dan seluruh hal-hal yang meresahkan masyarakat akan kita tindak. Artinya tersangka sudah ditangkap dan akan segera dibawa. Ya, alhamdulillah sudah kita tangkap. Sekarang lagi kita dalami pemeriksaan dan siapapun yang melakukan hal yang tersebut, apalagi terhadap wanita dan anak-anak, akan kami tindak tegas. Terima kasih ya, turunnya. Terima kasih. Suasana duka menyeliputi rumah Anggi. Karangan bunga berjejer di depan rumah. Keluarga mengatakan korban pamit untuk membeli kopi pada Jumat malam. Keluarga juga mengatakan bahwa pelaku bukan pacar korban, tetapi hanya teman sekolah. Saya sebagai orang tuanya akan menyampaikan bahwa sebelumnya pagi almarhum itu berangkat kerja. Setelah berangkat kerja, kemudian pulangnya biasanya jam 8 ataupun jam 9 malam pulang kerja. Tetapi waktu kejadian pas hari Jumat malam atau malam Sabtu, almarhum pulang sekitar jam 8 malam. Setelah pulang dari rumah, dia berganti pakaian.
dari kantor dia naik motor, pulang ganti mobil, kemudian dia pamit sama keluarga yang di sini bahwa saya mau keluar ngopi sama teman. Pesan dari sendiri, dia berangkat dari rumah sendiri. Pesan dari keluarga besar di sini menyampaikan jangan pulang terlalu malam dan hati-hati. Itu aja pesannya. Kemudian seperti biasa, karena dia sering keluar ngopi sama teman-temannya, sama baik laki maupun perempuan, pulang sekitar jam 9, jam 10, paling lama jam 11. Keluarga sih tidak ada curiga, tapi mungkin karena terbiasa pulang kayak gini, keluarga nggak tahu kalau ternyata sampai tengah malam belum pulang, sampai kejadian keluarga di sini didatangi dari pihak kepolisian, menyampaikan bahwa benar ini rumahnya Anggi Aulia, benar. Setelah dikonfirmasi, dicek di rumah, di dalam kamarnya ternyata almarhum belum kembali. Setelah dapat informasi dari pihak kepolisian bahwa almarhum telah meninggal. Yang pelaku ini tidak ada sama sekali. Jadi kejadian ini antara almarhumah dengan pelaku itu sebatas teman sekolah. Samalah dengan kita kalau ketemu reunian antara teman atau kawan teman sekolah. Jadi tidak ada sangkut pautnya atau pacar atau segala, tidak ada. Jadi semata-mata teman. Harapan dan keinginan saya dengan pelaku sudah ditangkap, saya berkeinginan bahwa pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa nyawa dibalas nyawa, karena yang berhak mengambil nyawa adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi seseorang manapun tidak ada berhak mengambil nyawa kecuali Allah. Berarti dia sudah melampaui dari kehendak Yang Maha Kuasa. Untuk itu, keinginan saya nyawa dibalas nyawa. Saya harapkan bagi siapapun dia menyidik, menginterogasi atau menghakimi atau memeriksa, saya mohon. Karena ini dia berencana dan melaksanakan pembunuhan, penculikan dan membawa kabur barang-barangnya, dihukum seberat-beratnya. Menurut pengakuan, tersangka sakit hati atas omongan korban terkait orang tuanya. Dalam penangkapan ini, polisi menyita mobil, golok, dasi, uang tunai, ponsel, dan identitas korban. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana serta UU darurat terkait senjata tajam dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Pelaku kami temukan 07.00 di tol Cisumdawu, yang dimana saat itu pelaku mau berjalan atau berangkat menuju ke Garut. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa motif dan latar belakangnya ini pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor. Kemudian sekian lama tidak berkomunikasi, tersangka menghubungi kembali melalui direct message, dan pada tanggal 2 Mei 2026 keduanya bertemu di daerah Air Mancur, dan saat itu ditanyakan kepada yang bersangkutan, korban menanyakan kepada tersangka, di mana orang tuamu? Lalu si tersangka ini menurut pemeriksaan tersangka ya, tersangka menyampaikan saya sudah tidak punya orang tua, sehingga ada kalimat-kalimat yang membuat tersangka sakit hati. Kemudian karena sakit hati yang mendalam, 2 minggu kemudian si tersangka mengajak ketemu kepada korban, yaitu terjadi pada tanggal 22 Mei hari Jumat. Pada saat pertemuan kedua, itu korban tidak tahu bahwa tersangka sudah menyiapkan peralatan-peralatan. Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan, tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman, minta
minta uang. Si korban tidak mau. Kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat Stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh si tersangka. Kemudian setelah dijerat dan sudah pingsan, korban dibawa muter-muter dalam keadaan tidak sadar. Ketika memasuki area Yasmin atau Soleh Iskandar, korban menurut pengakuan tersangka bahwa korban gerak-gerak. Kemudian terjadilah seperti yang di video tadi, yang dari jalan tol ke bawah yang tindakan sangat biadab buat kami. Menurut kami itu tindakan yang sangat biadab. Kemudian jatuh ke bawah, mobil korban dibawa langsung menuju ke arah Garut, dan kami berhasil untuk mengikuti hal tersebut melalui CCTV yang ada di seluruh jalan yang ada di tol. Dan saat itu pula kami koordinasi dengan Pak Afrito dan Bapak Direktur agar membantu kami melaksanakan penangkapan. Ketika melakukan penangkapan, seperti yang dilihat bahwa mobil tidak mau berhenti dan hilang, kami juga melihat bisa membahayakan keselamatan pengendara yang lain. Aparat kepolisian melakukan tindakan tegas terukur dan melakukan penembakan terhadap mobil korban, dan itu mobil korban yang dibawa oleh tersangka, dan itu perintah saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan seluruh anggota saya. Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 459, pasal 458 ayat 1, pasal 479 ayat 3, dan atau pasal 466 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Lalu junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI tahun 1951. Ancaman hukuman adalah pidana penjara selama 15 tahun dan paling lama 20 tahun, yaitu kena di pasal pembunuhan, lalu pasal pembunuhan berencana, lalu pasal penganiayaan berat. Semuanya kami lapis agar tidak lepas si tersangka ini yang sangat biadab. Kemudian kami sudah melaksanakan pemeriksaan, meningkatkan tersangka, lalu melakukan penahanan resmi di Rutan Polresta Bogor Kota. Kami juga lagi mengembangkan kasus ini, apakah ada motif lain selain dari yang diakui oleh tersangka. Karena kami tidak mengejar pengakuan, kami mengejar alat bukti yang sah agar bisa menjerat tersangka ini dengan secara benar, secara tepat, dan sesuai dengan apa yang dilakukan olehnya. Melihat fakta secara utuh, menelusuri yang tak terlihat, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mendalam. Saksikan di Poin Investigasi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.